untuk memulihkan kehidupan manusia, supaya kehidupan kami kembali dibawa kepada Allah, menjadi kehidupan yang benar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang baik. Sebab itu mohonlah Tuhan, tolong hamba-Mu dalam segala sesuatu, dalam berkata-kata, sebab pengertian dan pengetahuan hamba terbatas. Tetapi Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh Kami tahu itu Tuhan. Oleh sebab itu, bantu juga anak-Mu yang mengambil bagian, rapi satu dalam kombinasi yang sama, yang membaca firman, yang fokus, kamera video, bahkan yang duduk diam dengar firman Tuhan. Satukan kami semua di dalam komunikasi yang sama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Adalah Tuhan sebagai membesar yang dibentuk pelan-pelan dari awal berkati hamba-hamba Tuhan yang remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan streaming di internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri, di mana pun berada. Mereka diberkati oleh Tuhan. Iblis setan dan pengaruhnya, jahat, najis, yang berperasa, pembohongan, kesaksi, sombong, angkuh, menolakkan kepada firman Tuhan, merasa diri bisa, roh jenih, merasa hampa terhadap firman. Kalau itu kami patahkan, singkirkan, penting dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kesudahan setan kami perintahkan, kau pergi keluar dari tempat ini, dari kami semua dari setiap masa untuk mengusir kami dari tempat ini. Berkati lingkungan ini, RT RW, warga di tempat ini, telinga yang mendengar, mata yang melihat, orang yang mengetahui. Tuhan hamba serahkan dalam kami, berkati Tuhan yang kasih. Terima kasih biarlah ibadah ini menjadi rupa yang bermanfaat. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Rasul. Hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam serbu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pemuda remaja. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, pemuda remaja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita memohonkan kemurahan Tuhan lewat doa-doa, supaya kiranya kasih, kemurahan dan rahmat-Nya turun di tengah-tengah ibadah ini. Puji Tuhan, kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak putera Imam Gideon. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki. Anak yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti nama kedua anak laki-laki Yusuf. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti nama kedua anak laki-laki Yusuf, dimulai dari anak yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua hal. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap dua hal. Satu, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Dua, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Amin. Sekarang mari kita memperhatikan tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Sekarang tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Kesukaran Yusuf pada masa mudanya terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, yaitu ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ini fase yang pertama.
Fase yang pertama yaitu ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Seluruh peristiwa itu ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 37. Seluruh peristiwa itu ditulis dengan jelas di dalam Kejadian 37. Amin. Amin. Sedangkan Kejadian 37 terbagi atas dua bagian. Sedangkan Kejadian 37 terbagi atas dua bagian. Satu ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kejadian 37 terbagi atas dua bagian. Satu ayat 1 sampai dengan ayat 11. Amin. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayat 1 sampai dengan ayat 11, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya hanya karena Yakub mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sebab Yakub mengasihi Yusuf lebih dari anak-anaknya yang lain. Kemudian kebencian dari saudara-saudara Yusuf semakin bertambah-tambah oleh karena kedua mimpi Yusuf. Kemudian kebencian dari saudara-saudara Yusuf akan semakin bertambah-tambah setelah Yusuf menceritakan kedua mimpinya tersebut. Amin. Amin. 2 ayat 12 sampai 36. Tadi Kejadian 7 terbagi atas dua bagian, 1 ayat 1 sampai 11, 2 ayat 12 sampai dengan ayat 36. Ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ayat 12 sampai dengan ayat 36 itu kisah mengenai Yusuf dijual ke tanah Mesir. Sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua. Kejadian 37 ayat 12. Kejadian 37 ayat yang ke-12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Puji Tuhan. Pada suatu kali saudara-saudara Yusuf pergi menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Pada suatu kali saudara-saudara Yusuf pergi menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Sedangkan Yusuf ditinggal oleh saudara-saudaranya. Sedangkan Yusuf ditinggal oleh saudara-saudaranya itu. Puji Tuhan. Yusuf tidak diikut sertakan oleh saudara-saudaranya itu. Amin. Amin. Masuk pada ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat 2. Sekarang bandingkan dengan Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, Ya. jadi masih muda. Masih muda. Terus Biasa menggembalakan kambing domba ya. bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, dua istri ayahnya. Terus Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. ya. Yusuf biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang kedua, sebagai riwayat keturunan Yakub, di sini dijelaskan dengan jelas bahwa Yusuf biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Berarti ketika Yusuf ditinggal oleh saudara-saudaranya, itu adalah hal yang tak biasa. Berarti ketika Yusuf ditinggal oleh saudara-saudaranya, itu adalah hal yang tidak biasa, tidak sewajarnya. Amin, saudara. Karena pada ayat 2, Yusuf biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Berarti ketika Yusuf ditinggal oleh saudara-saudaranya, itu adalah hal yang tak biasa, tidak sewajarnya. Maka di sini mulai terlihat suatu kejanggalan, terlihat suatu keanehan timbul dari sikap saudara-saudara Yusuf. Kejadian 37 ayat 13. Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Ya. bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Ya. Marilah engkau usul kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapak. Ya. Saudara-saudara Yusuf berada di dalam penggembalaan.
saudara-saudara Yusuf berada di dalam penggembalaan. Namun sepertinya penggembalaan mereka ditandai dengan dua hal. Saudara-saudara Yusuf memang berada di dalam penggembalaan. Namun sepertinya penggembalaan mereka ditandai dengan dua hal. Satu, tidak mau mengena dengan Yusuf. Dua, menjauhkan diri dari Yakub. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara Yusuf berada di dalam penggembalaan. Namun sepertinya penggembalaan mereka ditandai dengan dua hal. Yaitu, satu, tidak mau mengena dengan Yusuf. Dua, menjauhkan diri dari Yakub, ayah mereka. Amin. Nah, menunjukkan dua gejala ini menunjukkan bahwa mereka adalah gembala-gembala yang hatinya tidak bersih. Menunjukkan bahwa mereka adalah gembala-gembala yang hatinya tidak bersih. Karena pertama penuh dengan kebencian. Strip yang kedua penuh dengan amarah. Strip yang ketiga penuh dengan iri hati. Strip yang keempat penuh dengan hawa nafsu. Paham? Paham? Ya. Jadi kalau tidak mau mengena dengan Yusuf dan kemudian menjauhkan diri dari Yakub ayah mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah gembala-gembala yang hatinya tidak bersih. Yang hatinya tidak bersih. Karena beberapa faktor penyebab. Strip pertama, karena penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan amarah, penuh dengan hawa nafsu. Inilah ciri-ciri dari gembala upahan. Inilah ciri-ciri gembala upahan. Yohanes 10 ayat 12. Injil Yohanes 10 ayat 12. Injil Yohanes 10 ayat 12. Baca. Demikian firman Tuhan, ya. Gembala yang baik. Gembala yang baik. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, ya, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ya, ketika melihat serigala datang, ya, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, ya, sehingga serigala itu menangkap dan menceraikan domba-domba itu. Iya, gembala upahan yaitu yang bukan pemilik domba-domba membiarkan kawanan domba diterkam dan diceraikan oleh si serigala. Amin, saudaraku. Gembala upahan yang bukan pemilik domba-domba membiarkan kawanan domba diterkam dan diceraikan oleh serigala. Nah, inilah gembala upahan. Tidak bertanggung jawab terhadap kawanan domba Allah. Puji Tuhan. Maka kalau seorang gembala penuh dengan hawa nafsu, iri hati, kebencian, amarah, ini gambaran dari gembala upahan. Gembala upahan tidak bertanggung jawab dengan kawanan dombanya. Tidak bertanggung jawab. Membiarkan kawanan dombanya diterkam dan diceraikan oleh serigala. Diterkam dan diceraikan oleh si serigala. Kalau kawanan domba tercerai-berai dari kawanan, kalau domba-domba tercerai-berai dari kawanan, maka domba-domba menjadi liar. Liar berarti mengambil jalannya masing-masing menuruti kata hati. Itu liar. Maka seringkali saya pesankan, kalau pemuda remaja betul-betul tergembala, maka tidak boleh liar dalam segala perkara. Ada kalanya tidak terpantau, HP-nya tidak terpantau, tubuhnya di dalam penggembalaan, tapi hatinya kepada Android, sehingga tidak terpantau lagi. Nah, ini liar. Sudah diterkam oleh serigala. Paham, saudara? Puji Tuhan. Ayat 13.
Ia lari karena ia seorang upahan. Ya. Dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Iya. Gembala upahan tidak memperhatikan atau tidak bertanggung jawab terhadap kawanan domba. Gembala upahan tidak memperhatikan atau tidak bertanggung jawab terhadap kawanan domba. Tanggung jawab menunjuk bahu memikul salib. Tanggung jawab menunjuk bahu memikul salib. Tuhan memberi bahu kanan dan bahu kiri. Sempurnakanlah kasih Allah di dalam diri kita, karena kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14 dan 11. Ayat 14 dan 11. Perhatikan gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-domba. Iya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 10. 11. Akulah gembala yang baik. Iya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Iya. Sekarang di sini kita perhatikan sebaliknya, ciri gembala yang baik. Ciri gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ciri gembala yang baik, sedangkan ciri gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Menunjuk bahu memikul salib. Menunjuk bahu memikul salib. Artinya bertanggung jawab. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai kawanan domba, pilih mana? Gembala upahan atau gembala yang bertanggung jawab? Tentu kita merindukan seorang gembala yang bertanggung jawab. Amin. Puji Tuhan. Praktek bertanggung jawab. Praktek gembala yang bertanggung jawab. Mengenal domba-dombanya. Mengenal domba-dombanya. Berapapun jumlah kawanan, berapapun jumlah domba-domba dalam kandang penggembalaan, gembala wajib mengenalnya. Gembala wajib mengenalnya. Amin. Mengenal domba-domba artinya, jadi pertama, mengetahui apa yang terjadi terhadap domba-domba. Mengetahui apa yang terjadi terhadap domba-domba. Entah itu dalam keadaan lapar, atau susah, ataupun senang, domba-domba harus mengenal, harus mengetahui. Amin. Maka domba-domba tidak boleh lari dari kenyataan. Kalau memang kita pemuda remaja membutuhkan seorang gembala yang bertanggung jawab, maka tidak boleh lari dari kenyataan. Jangan ngomel. Kalau diperhatikan, kalau dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, jangan bersungguh-sungguh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Strip yang kedua. Tadi praktek bertanggung jawab mengenal domba-dombanya, artinya strip pertama mengetahui apa yang terjadi terhadap domba-dombanya. Strip yang kedua, mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh domba-domba. Mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh domba-domba. Puji Tuhan. Jadi kalau sudah merasakan susah, merasakan banyak merasakan kepedihan, juga gembala harus mengetahuinya. Gembala harus melibatkan dirinya. Amin. Kalau gembala melibatkan diri, domba-domba tidak boleh lari dari kenyataan. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya, tulis saja. Selanjutnya, timbul dua pertanyaan bagi kita. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa maksudnya tidak mau mengena dengan Yusuf? Selanjutnya timbul dua pertanyaan bagi kita. Pertanyaan yang pertama, apa maksudnya tidak mau mengena dengan Yusuf?
Jawabannya Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Jawabannya Kejadian 37 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Yakub lebih mengasihi Yusuf. Terus, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Terus, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya Ya. bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, Ya. maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyampaikan dengan ramah. Puji Tuhan. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Artinya, saudara-saudara Yusuf tidak mau berkata-kata kepadanya dengan ramah karena roh pengasihan. Saudara-saudara Yusuf tidak mau berkata-kata dengan ramah kepadanya karena roh pengasihan, yaitu jubah yang maha indah. Hanya karena roh pengasihan, yaitu jubah yang maha indah, menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Memang ini suatu kebanggaan bagi seorang imam. Amin. Puji Tuhan. Dapat dipahami ya? Jadi saudara-saudara Yusuf tidak mau berkata-kata dengan ramah lagi kepadanya hanya karena roh pengasihan, yaitu jubah yang maha indah diberikan oleh Yakub kepada Yusuf. Jubah yang maha indah menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Tentang karunia-karunia. Tentang karunia-karunia. 1 Korintus 12 ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ada rupa-rupa karunia. Ada rupa-rupa karunia. Tetapi satu roh. Ya. Ada rupa-rupa karunia atau ada 9 karunia. Sumbernya dari roh yang satu dan sama. Ada rupa-rupa atau ada 9 karunia, sumbernya dari roh yang satu dan yang sama. Semuanya dituliskan di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Amin. Amin. Kemudian 9 karunia dibagi atas A. 9 karunia dibagi atas A. 3 karunia pembukaan firman Allah. 9 karunia dibagi atas A. 3 karunia pembukaan firman. 1 karunia hikmat. 2 karunia pengetahuan. 3 karunia menimbang. Nah, 3 perkara ini disebutlah 3 karunia pembukaan firman. Amin. Pembukaan rahasia firman. B. 3 karunia kuasa. B. 3 karunia kuasa. 1 karunia iman. Karunia iman. Kalau ada iman, ada kuasa. Amin. 2 karunia kesembuhan. Kalau ada kuasa, terjadi kesembuhan. 3 karunia mujizat. Itu 3 karunia kuasa. Amin. Saya kira ditulis. Saya harap semua menulis dengan rapi. Terutama gembala-gembala sekolah minggu, supaya dilanjutkan kepada kawanan domba, anak domba, dimanapun anak domba dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Jangan kita memperhatikan kandang yang lain, sementara kandang sendiri tidak diperhatikan. Itu bukan gembala yang benar. Itu bukan guru sekolah minggu yang benar. Itu bukan imam yang benar. Puji Tuhan. C. 3 karunia penyembahan. C. 3 karunia penyembahan. 1 karunia bernubuat. 2 karunia bahasa lidah atau dan ganjil. Itu penyembahannya. C. 3 karunia penyembahan. Antara lain 1 karunia bernubuat. 2 karunia bahasa lidah. 3 karunia menafsirkan bahasa roh.
Puji Tuhan. Nah, inilah roh pengasihan, yaitu jubah yang maha indah. Itulah 9 karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Sekarang tentang 9 jabatan. Tentang 9 jabatan. Masih di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Ayat 28. Silakan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Ya. Pertama sebagai rasul. Jabatan yang pertama satu, rasul. Kedua sebagai nabi. Jabatan yang kedua nabi. Ketiga sebagai pengajar. Pengajar yang ketiga atau guru. Itu juga berasal dari gembala. 5, 4. Terus selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. 5 penginjilan. Terus untuk menyembuhkan. 6 untuk melayani. 7 untuk memimpin. 8 dan untuk berkata-kata dalam bahasa. Inilah 9 jabatan dirampingkan menjadi 5 jabatan. Dirampingkan, dilangsingkan menjadi 5 jabatan. Kalau rohaninya gemuk, tidak usah dilangsingkan. Kalau tubuhnya gemuk, tidak usah diet. Nanti kalau dia lupa lagi minum es, minum ini, minum itu, makan rujak, akhirnya nanti sakit. Kalau gemuk ya biaran aja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itu 9 jabatan dirampingkan menjadi 5 jabatan. 1 jabatan rasul, 2 jabatan nabi, 3 jabatan penginjil, 4 jabatan gembala, 5 jabatan guru. Puji Tuhan. Baik, kita kembali memperhatikan Kejadian 37. Sejauh ini bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Kejadian 37. Kita kembali memperhatikan Kejadian 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian juga Tuhan. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Roh pengasihan, karunia-karunia, jabatan-jabatan terus. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, Ya. bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, Ya. maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan Perhatikan ya dengan baik. Perhatikan dengan seksama. Kalau melayani, dipercaya, imam melayani, dipercaya karunia-karunia dan jabatan, puji Tuhan. Tapi tidak boleh dilupakan. Tadi sudah dibaca. Yaitu setelah mendapatkan karunia-karunia dan jabatan-jabatan dari Tuhan, selanjutnya timbullah kata-kata yang tidak ramah, timbullah kata-kata yang tidak baik dari saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Jadi kalau seorang imam setelah dia menerima 9 karunia, menerima jabatan-jabatan, jangan lupa siap untuk dibenci. Amin. Siap untuk dibenci, siap untuk menerima kata-kata yang tidak ramah, siap untuk menerima kata-kata yang tidak ramah, yang tidak baik. Maka dalam hal ini seorang imam mau tidak mau harus siap menerima hujatan dan kebencian. Amin. Harus siap menerima hujatan dan kebencian. Jangan enak-enak saja berdiri di altar. Main musik, enak aja main musik. Tapi tidak siap menerima kebencian, kata-kata yang tidak ramah dan hujatan. Paham, saudaraku? Jadi ukuran kelayakan seorang imam untuk melayani pekerjaan Tuhan bukan dilihat dari kemahirannya, bukan dilihat dari kemampuannya, bukan dilihat dari kecakapannya, tapi dilihat setelah dia menerima karunia-karunia, setelah dia menerima jabatan-jabatan, dia siap untuk dibenci,
siap menerima kata-kata yang tidak ramah, siap untuk dihujat. Jangan enak-enak melayani tapi tidak siap menerima kebencian. Paham saudara itu? Kebencian itu timbul saat kapan? Setelah menerima roh pengasihan, jubah yang maha indah, karunia dan jabatan. Sebelum menerima itu belum ada kebencian. Walaupun memang dasarnya saudara-saudara Yusuf adalah orang jahat, tapi kebencian itu belum nyata terlihat. Nanti setelah Yusuf menerima roh pengasihan, jubah yang maha indah, karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan, timbullah kata-kata yang tidak ramah, kebencian, hujatan. Jadi mau tidak mau, seorang imam siap menerima semua kenyataan. Siap? Amin. Puji Tuhan. Semakin diperlengkapi dalam kesempatan ibadah pendalaman Alkitab, juga kita sudah menerima tahbisan oleh karena pribadi Ruth. Tahbisan berarti berbakti kepada Tuhan, membaktikan diri kepada Tuhan, disertai kesucian. Puji Tuhan. Dalam enak-enak melayani, tapi tidak siap menerima kebencian. Kalau hanya mau pamer-pamer dalam melayani, tapi tidak siap menerima kenyataan, itu belum menjadi suatu ukuran. Paham saudara? Menjadi layak. Paham ya? Puji Tuhan. Baik. Nah, sekarang tadi maka seorang imam mau tidak mau harus siap menerima hujatan dan kebencian. Kebencian masa sekarang ditolak oleh dunia. Ditolak oleh dunia. Kebencian di masa yang akan datang, kebencian di masa yang akan datang akan mengalami yaitu yang namanya kebencian dari antikris. Akan mengalami kebencian dari antikris selama 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Itu lebih sadis dari penolakan di masa sekarang. Jadi agar supaya kita mampu menerima kebencian dari antikris selama 3 tahun setengah, maka belajar kita menerima penolakan dunia atas kita. Kalau dunia menolak, kalau Tuhan menerima kita, dunia menolak, tidak jadi soal. Tidak ada artinya kita diterima dunia, tetapi Tuhan menolak. Amin, saudara. Puji Tuhan. Baik. Sekarang Kidung Agung 5 ayat 7 sampai 9. Kidung Agung 5 ayat 7 sampai 9. Kidung Agung pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Semua memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai firman Allah dianggap sebagai angin lalu, hampa. Dari pagi dalam doa penyembahan itu firman-Nya. Puji Tuhan. Kidung Agung pasal 5 ayat 7 sampai 9. Baca. Ya. Rinduan mempelai perempuan. Ya. Pengantin perempuan mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik. Lihat kerinduannya itu. Ya, boleh dulu baca ayat 6, penulisan ayat 7 sampai 9, pembacaan di ayat 6. Kekasihku bukakan pintu. Iya. Tetapi kekasihku sudah pergi. Kekasih dari mempelai wanita adalah mempelai pria. Terus seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Iya. Kucari dia tetapi tak kutemui. Iya. Kupanggil tetapi tak disahutnya. Perhatikan 7 sampai 9. Aku ditemui peronda-peronda kota. Iya, penunggu-penunggu kota. Terus dikulinya aku, dipukul, dilukai, selendangku dirampas, ya. Penjaga tembok. Terus supaya kamu putri-putri Yerusalem, ya.
Bila kamu menemukan kekasihku, ya kusumpahi kamu, perkataan mempelai wanita kepada Yerusalem, kusumpahi kamu, hai perempuan, hai putri Yerusalem, kamu yang menemukan kekasihku. Bila kamu menemukan kekasihku, terus apa yang akan kamu katakan kepadanya? Apa? Terus katakanlah bahwa sakit asmara aku. Tolong sampaikan, aku sakit asmara. Terus ayat 9. Apakah kelebihan kekasih? Baca dulu judulnya, Bro. Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Ayat 9 lanjutannya. Terus apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? perhatikan ini. Cobaan dari putri Yerusalem kepada mempelai. Terus apa memang hebatnya mempelai laki-laki surga? Terus Jelita di antara wanita. Lebih jelita dari semua wanita, mempelai wanita. Amin. Terus apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Iya. Sehingga kau sumpahi kami begini? Iya. Puji Tuhan. Pengantin perempuan. Di sini kita melihat pengantin perempuan mencari pengantin laki-laki. Sebab cintanya hanya kepada kekasihnya itu, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Kita cinta kepada mempelai laki-laki surga. Amin. Tidak ada yang lain. Amin. Puji Tuhan. Kemudian perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah pencarian itu, penunggu-penunggu kota bertindak dua hal. Di tengah-tengah pencarian itu, penunggu-penunggu kota bertindak dua hal, yaitu satu, mempelai perempuan dipukuli dan dilukai. Mempelai perempuan dipukuli dan dilukai. Puji Tuhan, berarti menanggung banyak penderitaan. Ini harga yang harus dibayar. Amin, saudaraku. Berarti menanggung banyak penderitaan, sengsara karena salib, aniaya karena firman. Ini harga yang harus dibayar oleh mempelai perempuan Tuhan. Haleluya. Dua, selendang atau tudung kepala dirampas dari mempelai perempuan. Selendang atau tudung kepala dirampas oleh penunggu-penunggu kota dari mempelai perempuan. Puji Tuhan. Saudaraku, penyebab dua hal ini dialami oleh mempelai perempuan adalah kecemburuan dari penunggu-penunggu kota. Kecemburuan dari penunggu-penunggu kota. Tadi saya sudah sampaikan di atas, perkataan yang tidak ramah, perkataan yang tidak baik, atau kebencian, hujatan itu timbul atau terjadi dari saudara-saudara Yusuf kepadanya, itu setelah Yusuf menerima pengasihan roh. Itulah jubah yang maha indah, itulah karunia-karunia dan jabatan-jabatan roh El Kudus. Maka di sini kita melihat juga terjadi suatu kecemburuan yang besar dari penunggu-penunggu kota. Dan oleh karena kecemburuan yang besar ini kepada mempelai perempuan yang cintanya begitu mendalam terhadap satu kekasih yang tidak lain tidak bukan, itulah mempelai laki-laki surga, maka mereka siap menanggung penderitaan. Sebab oleh penunggu-penunggu kota mereka dilukai, dipukul dan dilukai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selendang atau tudung kepala dirampas dari mempelai perempuan. Nah, itu kecemburuan dari penunggu-penunggu kota. Kelebihan dari pengajaran mempelai, dari pengajaran yang lain, di sini akan suatu kali nanti akan menimbulkan kecemburuan dari gereja-gereja lain, dari penggembalaan-penggembalaan yang lain. Jadi jangan pernah anggap enteng pengajaran mempelai. Hai engkau yang dulu malu menyebut pengajaran mempelai, engkau tidak perlu malu menyebut pengajaran mempelai. Sebab pengajaran mempelai adalah pengajaran yang besar. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Baik. Strip pertama, selendang atau tudung kepala menunjuk karunia-karunia Roh Kudus. Selendang, strip pertama selendang atau tudung kepala menunjuk karunia-karunia Roh Kudus. Strip yang kedua, penunggu-penunggu kota menunjuk penanggung jawab atau imam lain cemburu pada sidang mempelai karena ada karunia-karunia. Penunggu-penunggu kota menunjuk penanggung jawab atau imam-imam lain cemburu pada sidang mempelai karena ada karunia-karunia. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, lanjut. Menarik atau merampas tudung kepala atau selendang, menarik atau merampas tudung kepala yang disebut selendang, berarti itu adalah suatu penghinaan. Menarik selendang, tadi penunggu-penunggu kota menarik selendang mempelai wanita, itu merupakan penghinaan. Itu adalah suatu penghinaan. Puji Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. 1 Petrus 2 maksud saya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab adalah kasih karunia. Iya. Jika seorang Boleh sampai ayat 24. Sampai ayat 24. Baca. Jika seorang karena sadar akan perintah Allah menanggung penderitaannya, tidak harus ia tanggung. Terus, sebab dapat disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Menderita karena dosa itu bukan ujian. Terus, tetapi jika kamu berbuat baik, ya, dan karena itu kamu harus menderita aniaya karena firman, sengsara karena salib, terus maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kemurahan. 21 sampai 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya, dan telah meninggalkan teladan bagimu, ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, mengikuti jejaknya antara lain. Ia tidak berbuat dosa, 1, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 2, Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. ya, Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 3, terus, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Ya, bertanggung jawab terus Di kayu salib. Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Menderita, teraniaya, atau dihina karena kebenaran, itu adalah kasih karunia, kemurahan bagi sidang mempelai Tuhan. Itu adalah kemurahan. Menderita atau teraniaya atau dihina karena kebenaran, itu adalah kemurahan bagi mempelai wanita Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Jadi, jangan kecil hati. Seorang imam harus berlapang dada. Lapang hati, lapang dada. Jangan kecil hati. Harus berbesar hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak boleh minder. Minder itu dosa. Tapi tidak boleh percaya diri berlebihan, menjadi sombong. Tidak boleh minder. Kalau teraniaya, dihina karena sebuah kebenaran, yaitu menerima karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus, itu kemurahan. Itu kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tidak mau?
Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan tidak mau mengena dengan Yusuf? Jawaban yang kedua. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan tidak mau mengena dengan Yusuf? Jawaban yang kedua. Ini pertanyaan pertama ya, tapi jawabannya ada dua. Jawaban yang kedua, Kejadian 37. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Memang sepertinya maju mundur, tetapi saya kira penting untuk diperhatikan. Karena Kejadian 37 ayat 12 dan 13 ini berkaitan. Sekalipun maju mundur. Paham? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat 11 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Tadi tidak mau mengena dengan Yusuf ya. Ini jawabannya kedua. 37 ayat 5 sampai 11 baca. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ya. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ya. Karena katanya kepada mereka, Ya. coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Terus? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, Ya. apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Ya. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Ya. Jadi begitu mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Terus? Lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, jawaban yang kedua, saudara-saudara Yusuf semakin benci karena Yusuf memberitahukan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf semakin benci karena Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Bahkan kebencian itu makin hari makin mendalam. Makin hari makin menjadi-jadi. Amin, saudara. Tadi pertanyaan yang pertama, apa maksud yang dimaksud dengan tidak mau mengena dengan Yusuf? Jawaban yang kedua, tadi sudah dibaca Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Di sini kita melihat bahwa saudara-saudara Yusuf semakin benci karena Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Bahkan kebencian itu makin hari makin mendalam, makin hari makin menjadi-jadi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, Yeremia 23 ayat 28. Yeremia 23 ayat 28. Ya. Nabi yang beroleh mimpi. Nabi yang beroleh mimpi. Biarlah menceritakan mimpinya itu. Iya, memang harus diceritakan. Terus. Dan Nabi yang beroleh firmanku. Ya. Biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Terus. Apakah satu kau jerami dengan gandum? Ya. Puji Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan Nabi yang beroleh firman Tuhan harus menceritakannya dengan benar. Dalam hal ini, Yusuf adalah seorang nabi yang jujur, tidak menyimpan firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Yusuf, kalau kita ambil kesimpulan dari Yeremia 23, kalau kita bandingkan Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat 11, kita bandingkan dengan Yeremia 23 ayat 28, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yusuf adalah seorang nabi yang jujur dan benar, tidak menyimpan firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Kabar yang besar itu harus disampaikan kepada khalayak orang banyak, dari timur sampai ke barat.
itulah yang menjadi kerinduan saya. Sehingga kalau saudara perhatikan anak-anakku pemuda remaja, kenapa kita harus berjuang dalam hal menyampaikan firman Tuhan lewat video internet, lewat Facebook maupun YouTube. Sementara pekerjaan ini bukan sebuah pekerjaan yang ringan. Karena sebuah ajaran yang besar, itulah pengajaran mempelai, harus disampaikan kepada khalayak banyak. Harus disampaikan dari timur sampai ke barat. Kalau seorang hamba Tuhan mempunyai pembukaan rahasia firman, tidak boleh disimpan-simpan, tidak boleh pelit, harus disampaikan. Kalau disampaikan berarti jujur berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini kita berjuang. Tidak hanya lewat live streaming, video internet, itu Facebook, tapi juga kita mengelola buli-buli emas berisi mana, memberitakan firman dalam bentuk tulisan, baik lewat media cetak, majalah, buli-buli emas berisi mana, baik lewat media elektronik, yaitu blogspot.com. Kita berjuang, dan saya juga siap bergerilya di situ. Puji Tuhan. Itu hamba Tuhan yang jujur. Jadi saudara jangan heran melihat kenapa Om Daniel ini berjuang di sini. Karena itu maunya Tuhan. Kita belajar memberi dari kekurangan. Mau mendukung? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, baik. Saudaraku, pembukaan firman harus disampaikan dengan terang, sehingga terlihatlah mana gandum, mana jerami. Pembukaan rahasia firman harus disampaikan dengan jelas, dengan terang, supaya terlihat mana gandum, mana jerami. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, strip pertama, jerami. Menuju kehidupan yang jerami, menuju suatu kehidupan yang tidak berisi dengan firman, tidak berisi dengan firman, atau tidak penuh dengan firman. Itu jerami. Jerami itu menuju suatu kehidupan yang tidak berisi firman, tidak penuh firman. Saudaraku, Tuhan memberi petunjuk kepada Musa di atas gunung Sinai untuk mendirikan kemah suci atau tabernakel. Itu sebabnya dia berada di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, atau berpuasa di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Sesudah menerima petunjuk untuk mendirikan tabernakel, selanjutnya Musa menerima 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Allah yang ditulis langsung oleh ujung jari Allah. Sebab tabernakel, rumah Tuhan, adalah tempatnya firman Tuhan. Tidak ada artinya rumah Tuhan, kehidupan anak Tuhan, kalau hatinya tidak diisi oleh firman. Tidak ada, sebaliknya tidak ada artinya 10 hukum yang tertulis pada 2 loh batu kalau rumah Tuhan tidak ada. Kesimpulannya, kalau hati tidak penuh, kalau hati tidak berisi dengan firman, maka menjadi kehidupan yang omong kosong. Hari-hari omong kosong, perkataannya omong kosong, sikap perbuatannya juga hari-hari omong kosong, tidak menjadi kesaksian. Tapi kalau hatinya berisi firman, perkataan, perbuatan membangun, menghibur, menasihati orang lain dimanapun berada. Amin. Strip yang kedua, gandum, menunjuk kehidupan yang berisi dengan firman. Gandum
menunjuk suatu kehidupan yang berisi dengan firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kejadian 37 ayat yang ke-5. Jadi gandum suatu kehidupan yang berisi dengan firman. Kalau hati penuh dengan firman, maka perkataan penuh dengan firman. Kalau hati penuh dengan firman, sikap, perbuatan, kesaksian menjadi kesaksian firman. Perkataannya penuh dengan firman, kesaksiannya penuh dengan firman, dimanapun berada. Itu gandum, menuju kepada suatu kehidupan yang penuh dengan firman. Amin. Maka memang pengajaran mempelai memang harus disampaikan supaya apa? Terlihat mana jerami, mana gandum. Maka kalau tidak ada pengajaran mempelai, pengajaran yang besar tidak disampaikan, maka tidak akan pernah terlihat antara jerami dengan gandum sampai kapanpun. Ini suatu kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Orang yang semacam ini bisa terkejut manakala Tuhan datang pada kali yang kedua. Di tengah-tengah dia terkejut, dia akan persalahkan Tuhan dan hamba Tuhan. Padahal dia sendiri yang menolak pengajaran mempelai. Amin. Tapi kita bukanlah pribadi yang terkejut manakala Tuhan kelak datang kembali untuk yang kedua kali sebagai Raja dan Mempelai surga. Karena sampai detik ini kita telah menerima pengajaran yang besar, itulah pengajaran mempelai. Mempersiapkan kehidupan muda remaja menjadi gandum-gandum yang dikumpulkan seperti satu berkas gandum, satu ikat berkas gandum milik Yusuf, menjadi gandum-gandum yang dikumpulkan. Amin. Puji Tuhan. Kejadian 37 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena katanya kepada mereka, ya, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Puji Tuhan. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, coba dengar mimpi yang kumimpikan ini. Menunjukkan dua hal tentang Yusuf. Ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini, menunjukkan dua hal tentang Yusuf. Satu, Yusuf seorang yang berkata benar dan jujur. Dua, berusaha untuk menyampaikan kabar yang besar sehingga orang lain dapat mengenal kabar yang besar. Itulah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, mimpi itu datangnya dari Tuhan. Yusuf bermimpi bukan atas kehendak sendiri. Jadi seolah-olah kebencian dari saudara-saudaranya itu seolah-olah terjadi diizinkan oleh Tuhan. Bahkan mimpi Yusuf yang pertama pun, mimpi Yusuf ada dua. Dan oleh karena mimpi itu dia dibenci. Tetapi kebencian itu pun dibiarkan oleh Tuhan. Sebab apa? Tuhan malah izinkan Yusuf bermimpi dua kali. Jadi Yusuf dibenci bukan keinginannya, tapi Tuhan izinkan terjadi. Jadi jangan kaget kalau kita menerima pengajaran yang besar ini. Dan itu harus terjadi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Bisa dimengerti ya, Pak? Ayo ikuti, jangan angin kosong. Haleluya.
Puji Tuhan. Nah, jadi tadi perkataan coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini menunjukkan dua hal tentang pribadi Yusuf. Satu, seorang yang berkata benar dan jujur. Dua, berusaha untuk menyampaikan kabar yang besar sehingga orang lain dapat mengenalnya. Adapun kabar yang besar itu antara lain. Adapun kabar yang besar itu antara lain. Satu, yang pertama. Adapun kabar yang besar itu antara lain. Yang pertama, satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, sedang 11 ikat gandum datang menyembah. Tadi sudah dibaca ya? Atau boleh baca dulu kembali. Ayat 7, Kejadian 37 ayat 7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas. Adapun kabar yang besar itu antara lain. Yang pertama, Kejadian 37 ayat 7. Terus, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Ya. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Puji Tuhan. Jadi adapun kabar yang besar itu antara lain. Yang pertama, satu ikat berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, sedang 11 ikat gandum datang menyembah dia. Puji Tuhan. Kita langsung kaitkan dengan nubuatan Yesaya pasal 2 ayat 4. Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Lihat ya. Gunung. Baca. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung terus Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Terus Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. ya. Terus Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ya. mari kita naik ke gunung Tuhan, Terus ke rumah Allah Yakub, ya. supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Terus dan supaya kita berjalan menempuhnya. ya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Ya. dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Tegak berdiri berarti satu mengajar. Itu arti tegak berdiri ya. Ambil suratku. Tegak berdiri berarti satu mengajar, dua menjadi contoh teladan. Puji Tuhan. Inilah pengajaran mempelai, membuat kita tegak berdiri. Pengajaran mempelai, kabar yang besar membuat kita tegak berdiri. Dalam nubuatan Yesaya, tegak berdiri artinya mengajar. Satu, dua, menjadi contoh teladan. Nah, ini kabar yang besar. Membuat kehidupan kita tegak berdiri. Apa arti tegak berdiri? Satu, mengajar orang lain. Dua, menjadi contoh teladan bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita menerima kabar yang besar, pengajaran yang besar, tetapi tidak tegak berdiri. Itu sungguh memalukan sekali. Begitu. Dan kalau terjadi, kalau tegak berdiri di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, pada saat itu akan terjadi pengumpulan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Sebab segala suku bangsa akan datang berduyun-duyun ke atas gunung Sion. Pengumpulan, mengikat gandum, pengumpulan jiwa-jiwa. Dapat dipahami, saudara. Puji Tuhan. Maka jiwa-jiwa semacam ini tertolong. Lihat Wahyu 6. Lihat. Tadi saya mendapat berita dari televisi 2050 Jakarta lenyap, tidak ditemukan lagi.
Hari demi hari terjadi penyusutan. Hari demi hari terjadi penyusutan. Puji Tuhan. Jadi, firman Tuhan, dalam hal ini firman Tuhan tergenapi. Wahyu 6 ayat 12 sampai dengan 14. Baca. Ini meterai yang ke-6. Terus ayat 12 sampai 14. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Ya, lihat meterai yang ke-6. Terus sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Meterai ke-6 terjadilah gempa bumi yang dahsyat terus. Dan matahari menjadi hitam seperti kabut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Terus dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Dan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14 perhatikan. Maka menyusutlah langit bagaikan gunungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Puji Tuhan. Meterai, ketika meterai ke-6 terjadi. Ketika meterai yang ke-6 terjadi. Ketika meterai ke-6 dibuka. Yang terjadi ada dua. Satu, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ketika meterai yang ke-6 dibuka, terjadilah satu gempa bumi yang dahsyat. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Akibatnya bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau atau daratan dari tempatnya. Bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Amin. Sedangkan Gunung Sion tadi tegak berdiri. Jadi, kalau di gunung rumah Tuhan Allah Yakub tidak disampaikan kabar yang besar, itulah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, maka itulah nanti yang disebut gunung yang akan bergeser dan pulau-pulau atau daratan yang bergeser dan tidak akan terlihat lagi. Itu berlaku jasmani dan rohani. Biar kita berada di ladang dalam pengumpulan gandum, pengumpulan jiwa-jiwa. Amin. Jangan sampai nanti binasa juga hanya karena menolak pengajaran mempelai. Lihat meterai yang ke-6. Saat itu dibuka, meterai ke-6 dibuka, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Akibatnya bergeserlah pulau-pulau, bergeserlah gunung-gunung rumah Tuhan yang tidak ada di dalamnya pengajaran yang besar, tidak ada di dalamnya pengumpulan gandum. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai seribu. Jadi gandum pengajaran yang besar itulah pengajaran mempelai, itu yang menolong kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Baik. Bersyukur sejauh ini. Haleluya. Tuhan tak menipu kita. Sampai jauh malam kita duduk dengar firman kumpulkan gandum. Tuhan tak menipu kita. Tuhan mau jadikan kehidupan kita yang suatu kali nanti dikumpulkan untuk diselamatkan. Tapi gunung lain digeser dan binasa dan lenyap. Jadi jangan dulu cepat-cepat bersungguh-sungguh. Manakala ada salib yang harus dipikul di atas bahu. Jangan dekas-dekas bersungguh-sungguh. Jangan cepat-cepat putus asa. Sabar. Sampai menantikan penggenapan firman. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian adapun kabar yang besar itu antara lain yang kedua. Yang kedua, Kejadian 37 boleh dibaca, kalau sudah dibaca nggak usah ditulis lagi. Kejadian 37 ayat yang ke-9. Adapun kabar yang besar itu antara lain yang kedua, Kejadian 37 ayat yang ke-9. Ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, dan diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula,
Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Puji Tuhan. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Itu menuju kepada pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Itu menuju kepada pengajaran mempelai. Yang pertama tadi pengumpulan gandum, pengumpulan terhadap jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Kabar yang kedua adalah pengajaran mempelai. Sebab mimpi yang kedua ini, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Ini menuju kepada pengajaran mempelai. Tadi kabar yang besar yang pertama adalah pengajaran yang bersifat pengumpulan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Yang kedua, itu menuju kepada pengajaran mempelai. Kita lihat mempelai di dalam Wahyu pasal yang kedua. Ayat 1. Ya. Baca. Kepada jemaat di Efesus. Ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan, perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda besar di langit, perempuan. Terus seorang perempuan berselubungkan matahari. Sama ya, tadi dengan mimpi yang kedua, matahari dengan bulan di bawah bulan dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Lihat, suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini menuju kepada gereja Tuhan yang sempurna, yang disebut juga dengan mempelai perempuan Tuhan. Puji Tuhan. Mempelai perempuan Tuhan menjadi suatu tanda yang besar di langit. Amin, saudaraku. Menjadi suatu tanda yang besar di langit. Itulah mempelai perempuan Tuhan. Kabar yang besar yang pertama itulah pengumpulan kan untuk diselamatkan. Kabar yang besar yang kedua, sebuah tanda yang besar di langit itulah mempelai perempuan Tuhan. Sedangkan Kristus adalah mempelai laki-laki surga, berarti menjadi milik kepunyaan Allah. Tadi kabar yang besar yang pertama pengumpulan gandum tegak berdiri, pengumpulan untuk diselamatkan. Kabar yang besar yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah. Itu pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh atau tubuh sidang mempelai wanita Tuhan, suatu tanda besar di langit, menjadi milik kepunyaan Allah. Inilah jaminan dari kabar yang besar, menjadi mempelai wanita Tuhan. Kalau kabar yang lain tidak bisa beri jaminan, yang tidak bisa memberi jaminan untuk menjadi mempelai. Ini kehidupan muda remaja GPT Betania ini bagaikan kehidupan yang mendapat undian. Kemurahan yang dahulu kita tidak pernah pikirkan. Bisa datang dari tempat asal kita masing-masing ke tempat ini. Tidak pernah terbayangkan kalau akhirnya kita digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, suatu pengajaran yang besar. Kalau kita betul-betul menyadari
Kalau kita betul-betul merenungkannya, hati kita hancur. Kita memperoleh pengajaran yang besar. Yang pertama, pengumpulan gandum untuk diselamatkan. Yang kedua, pengajaran membawa kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi pengantin perempuan. Mempelai perempuan Tuhan menjadi suatu tanda yang besar di langit. Siapa pernah membayangkan hal ini? Dan biarlah itu doa saya, kiranya itu nyata dalam kehidupan kita semuanya, pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali. Maka segala sesuatu yang telah kita korbankan tidak menjadi sia-sia. Kita berkorban, kita datang dari asal kita masing-masing dengan segala pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, semuanya tidak menjadi sia-sia. Membawa sebuah hasil jauh dari apa yang kita pikirkan. Hasil yang memuaskan. Amin. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin ya. Ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kemudian pada masa aniaya Antikris dipelihara selama 3 tahun setengah. Dipelihara, mempelai perempuan Tuhan dipelihara selama 3 tahun setengah. Puji Tuhan, tetapi perempuan yang tertinggal atau keturunan yang tertinggal mengalami aniaya, mengalami penderitaan dari kekejian dari Antikris. Puji Tuhan, inilah keunggulan yang besar. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Dari pertanyaan yang pertama sudah kita selesaikan ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan menjauh dari Yakub? Apa yang dimaksud dengan menjauh dari Yakub? Puji Tuhan. Mari kita terlebih dahulu memperhatikan Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-5. Ayat Roma 8 ayat 27 langsung. Baca. Demikian firman Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Mengetahui maksud roh itu terus? Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Iya. Puji Tuhan. Allah menyelidiki hati nurani, kemudian mengetahui maksud roh itu. Allah yang menyelidiki hati nurani, kemudian mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jadi jelas Roh Kudus itu membantu kita untuk menaikkan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Menaikkan keluhan, menaikkan doa disertai dengan keluhan-keluhan kepada Tuhan. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sedangkan Yakub menunjuk kepada Roh Kudus. Berarti kalau kita menjauh dari Roh Kudus, berarti tidak memberi diri, menolak untuk diselidiki. Menolak hati ini diselidiki oleh Tuhan. Amin, saudara. Sebab Roh Tuhan itu membantu kita untuk menaikkan segala doa, segala permohonan disertai dengan keluhan. Jadi Roh Tuhan itu diutus supaya tahu hati nurani kita, supaya tahu keluhan-keluhan kita. Berarti kalau menjauh dari Yakub, berarti sama artinya menolak untuk diselidiki oleh Tuhan. Amin, saudara. Menjauh dari Yakub sama dengan menolak
untuk diselidiki oleh Tuhan lewat kuasa Roh El Kudus. Puji Tuhan. Sebab itu, kalau kita perhatikan Roma pasal 8 ayat yang kelima, lanjut baca. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang perhatikan. Ada suatu perbedaan yang mencolok di sini. Mereka yang satu, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Sedangkan mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh, memikirkan ibadah, pelayanan dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti kalau menjauh dari Yakub, jauh dari pekerjaan Tuhan. Banyak di antara banyak orang Kristen berusaha untuk menjauh dari Roh Tuhan, menjauh dari pekerjaan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup menurut keinginan daging. Sebab orang yang hidup menurut keinginan daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah jawabannya. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan, sampai sejauh ini kita berada dalam kegiatan Roh untuk memikirkan hal-hal yang dari Roh. Tapi mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Bahkan tadi dalam Roma pasal 8 ayat 27 menolak hati, tidak memberi hati untuk diselidiki oleh Tuhan. Karena ternyata mereka hidup menurut daging, yang senantiasa memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari Roh. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada suatu kali saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya ke Sikem. Meninggalkan Yusuf, tidak mengenal dengan Yusuf, jauh dari aku. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Orang kalau jauh dari penggembalaan, jauh dari Roh Tuhan, itu sudah tanda bahwa hatinya tidak mau diselidiki oleh Tuhan. Itulah saudara-saudara Yesus. Dia tidak mau bahwa dia hidup menurut daging. Dia tidak mau. Mereka tidak mau kalau sifat mereka diketahui oleh Roh Tuhan. Ini gembala yang tidak baik, tidak bersih, penuh dengan iri hati, penuh dengan hawa nafsu tadi, penuh dengan amarah, tidak bersih, tidak bersih. Dapat dipahami. Selain tidak kena mengenal dengan Yesus, juga jauh dari jauh dari Yesus. Puji Tuhan. Karena ternyata mereka menuruti keinginan daging. Puji Tuhan. Nah, di ayat-ayat terakhir, Kejadian 37. Ayat Kejadian 37 ayat yang ke-3. Kejadian 37 ayat yang ke-3. Ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ya. Dan ia minum membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Ya, terus setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka mencela mereka itu kepadanya dan tidak mau menyampaikan dengan lama. Oh, Kejadian, mohon maaf sebesar-besarnya, Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub.
Yusuf tatkala berumur 17 tahun, ya. Jadi masih muda. Terus biasa mengembalakan kambing domba, ya. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Ya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Loncat Kejadian 37 ayat 12 sampai 13. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Jauh sekali, tidak kena mengena dengan Yusuf, jauh dari Yakub. Terus lalu Israel berkata kepada Yusuf, ya. Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Ya. Marilah engkau bersuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, dia Bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat Yakub mengutus Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di sini kita melihat Yakub mengutus Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pengutusan Yusuf merupakan perhatian Roh Kudus kepada penggembalaan yang di dalamnya terdapat seluruh sidang jemaat Tuhan. Jadi barangkali sekalipun saudara-saudara Yusuf menggembalakan kawanan domba jauh dari Yakub, namun di sini kita melihat Yakub mengutus Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pengutusan Yusuf merupakan perhatian Roh Kudus kepada penggembalaan. Di dalamnya terdapat seluruh sidang jemaat Tuhan. Sampai hari ini perhatian Tuhan besar kepada kita. Amin, saudaraku. Sekalipun jauh, tapi Tuhan, Roh Tuhan tetap berkarya, Roh Tuhan tetap menjangkau kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami, Tuhan juga menjangkau penggembalaan sidang jemaat, teramat lebih pemuda remaja GPTP tadi, sehingga kita menerima kabar yang besar, pengumpulan gandum dan pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yusuf adalah gambaran dari satu kabar yang besar untuk disampaikan. Yusuf adalah gambaran dari satu kabar yang besar untuk disampaikan. Dua, selanjutnya membawa kabar dan doa dari gembala untuk disampaikan kembali kepada Yakub. Amin, saudaraku. Jadi menjadi pengantara. Amin, saudaraku. Pendeknya Yusuf menjadi pengantara. Menjadi pendamaian dosa. Yesus dari surga turun ke bumi, diutus oleh Allah dari surga turun ke bumi, menjadi pengantara antara Allah dengan manusia di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi perlu untuk diketahui, tadi saya sudah katakan Yusuf adalah gambaran dari satu kabar yang besar untuk disampaikan. Tapi yang kedua, membawa kabar dan doa. Tadi toh, Roh Tuhan tadi, Tuhan mengutus Roh Tuhan toh untuk menyelidiki hati nurani toh. Jadi dua, membawa kabar dan doa dari gembala untuk selanjutnya disampaikan kepada Yakub. Paham maksud saya? Puji Tuhan. Itu arti Yusuf membawa kabar yang besar untuk disampaikan kepada gembala-gembala. Tapi sebaliknya yang kedua, membawa kabar dan doa dari gembala-gembala untuk disampaikan kembali kepada Yakub. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Kalau pengajaran mempelai disampaikan, maka terlihatlah kekurangan. Kalau terlihat kekurangan, ini menjadi persoalan besar. Itu sebabnya banyak orang tidak mau terima pengajaran yang besar. Lihat Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Ya. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, dua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada
pelayanian kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Ini menjadi persoalan besar. Dari sinilah mula dari malapetaka itu. Yusuf gambaran dari dua hal. Satu, kabar yang besar untuk disampaikan. Dua, sebaliknya membawa kabar dari gembala-gembala dan doa untuk selanjutnya dibawa kembali kepada Yakub yang memutus. Tetapi ketika kabar itu, kabar tentang kejahatan itu dibawa kepada Yakub, disinilah awal dari persoalan timbul. Maka tidak banyak anak Tuhan mau terima pengajaran mempelai. Ketika boroknya ketika kekurangannya disampaikan, kekurangannya ditelanjangi, ini jadi persoalan besar. Kalau kekurangan, kalau borok dibawa, disampaikan, sama dengan mempermalukan orang yang berbuat dosa itu, dan itu menjadi persoalan besar. Dan barangkali juga kalau pemuda remaja belum sanggup juga untuk dikoreksi, juga menjadi persoalan besar. Dari sinilah mula dari persoalan besar. Dapat dipahami begitu. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengutus Roh-Nya kepada kita untuk menyelidiki hati nurani kita sampai akhirnya kita naikkan permohonan dengan segala keluhan. Justru itu adalah kemurahan. Siapa lagi yang menyelidiki hati nurani kalau bukan Tuhan? Jadi kalau Tuhan mengutus utusannya, kita bersyukur. Kalau kita telah menerima pengajaran yang besar, kita bersyukur. Sampai hati nurani kita diselidiki, kita bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Yesus telah menaikkan doa penyambutan di atas kayu salib. Eloi lama sabachthani. Dia sudah membawa semua, menaikkan doa-doa permohonan disertai keluhan yang dialami oleh umat Tuhan. Dia membawa kabar untuk disampaikan, tetapi juga dia harus membawa kabar dari bumi. Untuk disampaikan. Apa kita keberatan? Tetapi imam-imam kepala tua-tua ahli Taurat keberatan. Dapat ditafsir. Itulah kabar yang besar. Kita patut bersyukur. Karena itu Tuhan Yesus berkata. Mari kita berdoa.